Oke, baik kakak-kakak, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. untuk semua. Waalaikumsalam. Oke, sambil menunggu yang lain, kita mulai saja. Ya, mungkin sedang dalam perjalanan atau sedang dalam kegiatan yang lain. Baik, untuk hari ini kita akan mulai sesi refleksi aksi nyata, yaitu praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya, sebelumnya saya mohon maaf dulu karena yang biasanya kita ini tatap maya di siang hari ya. Jadi biasanya kalau siang hari itu saya di gudang sekolah, karena kan sekolahnya juga kelasnya sedikit ya, terbatas. Saya biasanya di gudang, nah gudang tersebut lagi dipakai, lagi penuh, jadi saya tidak ada tempat itu. Jadi mau tidak mau di rumah, dan saya nyampe rumah ya bisa jam 4:30 gitu. Kalau dimulai jam 4:30 bakalan lewat maghrib, jadi lebih baik udahlah maghrib aja, setelah maghrib. Nah, untuk hari ini 2JP refleksi aksi nyata, Rabu itu dan hari Kamis itu 3JP tentang rencana tindak lanjut di malam hari juga insya Allah, dan hari Jumatnya mungkin bisa pagi atau siang, karena biasanya hari Jumat saya tidak ke sekolah, tapi Sabtu saya ke sekolah gitu. Tapi tadi dikabarin lagi lah. Baik, untuk hari ini kita ada di refleksi aksi nyata. Alhamdulillah sebagian sudah upload aksi nyata, walaupun mungkin masih ada yang kurang. Ada yang sudah upload modul tapi videonya belum, ada yang sudah upload video berupa link tapi modulnya belum, dan juga ada yang sudah upload modulnya dan sudah upload link videonya gitu ya. Pokoknya ini aksi nyata ini poinnya sangat besar untuk nilai akhir. Jadi 25% dari poin aksi nyata ini itu ke poin akhir. Jadi kalau misalkan nilai aksi nyatanya 100, jadi 25 poin itu di hasil akhirnya. Ini paling besar nih. Jadi jangan sampai lewat due date sih sebetulnya, karena kalau lewat due date ada pengurangan otomatis sesuai hari keterlambatannya. Pengurangannya berapa saya pribadi belum tahu, karena belum tahu di hasil akhirnya seperti apa. Tapi pengalaman di diklat guru penggerak itu satu hari itu berkurang 1 poin kalau tidak salah ya. Tapi nilai akhirnya berapa juga saya nggak tahu gitu kalau jadi peserta. Hanya tahu predikatnya sangat baik atau baik sekali ya saya lupa, terus cukup dan kurang. Cuma kalau di guru penggerak itu baik dan baik sekali. Kalau di PKG ini kelulusan itu sampai dinilainya atau predikatnya cukup, baik, baik sekali atau sangat baik gitu. 3 itu. Kalau kurang atau D itu tidak bisa lulus. Jadi minimal cukup. Makanya agar nilainya baik dan sangat baik, diusahakan tugasnya terpenuhi semua dan juga tidak melewati due date atau tenggat waktu. Baik. Untuk kakak-kakak yang sudah hadir saat ini, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Baik, kita telah melalui perjalanan yang luar biasa nih di PKG PJOK ini, khususnya di video pembelajaran aksi nyata ya. Jadi aksi nyata ini sebenarnya adalah perbaikan dari video yang sebelumnya dianalisis di tatap muka kemarin seperti itu. Jadi videonya itu kalau yang pertama kakak buat, misalkan ada yang kurang, nah ini perbaikannya di sini, lalu ditambahkan modelnya apa, gaya mengajarnya apa gitu. Jadi semoga videonya itu atau pembelajarannya bisa lebih kreatif, inovatif, dan bermakna bagi murid-murid kita. Oke, malam ini kita akan meluangkan waktu untuk melakukan refleksi
Nah, refleksi ini kan penting bukan hanya sebagai evaluasi atas apa yang telah kita lakukan atau telah kita lalui, tetapi juga sebagai momentum untuk mendalami pengalaman, untuk berbagi cerita, dan menemukan pembelajaran yang lebih mendalam dari aksi nyata yang telah kakak buat sebelumnya. Melalui refleksi ini diharapkan kakak bisa mengidentifikasi hal-hal yang berhasil dan memberikan dampak positif, lalu menemukan tantangan atau kendala tuh selama proses, kira-kira apa, apakah saat take video gangguannya apa aja, seperti itu. Gangguannya apakah dari kita sendiri atau dari murid atau dari di luar itu, misalkan tiba-tiba ada mobil masuk atau misalkan tiba-tiba ada motor lewat atau tiba-tiba anak kelas 1 atau 2 lalu lalang begitu saja. Nah, itu yang merupakan kendala. Lalu menggali ide-ide baru yang bisa diterapkan oleh kakak ke depannya untuk menghasilkan pembelajaran PJOK yang lebih menarik lagi. Untuk sesi ini juga terbuka untuk kita semua saling berbagi, saling mendukung satu sama lain dan menginspirasi bagi kakak-kakak semua. Jadi di sesi ini diharapkan memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, karena sesi ini kita akan lebih lebih bertumbuh sebagai pendidik, pengajar yang lebih profesional dan berwawasan luas lah kayak gitu. Jadi nanti ada beberapa sesi, yaitu yang paling banyak adalah sesi diskusi. Jadi nanti kakak-kakak silahkan berkomentar atau memberikan pendapatnya tentang apa yang sudah dilaksanakan di sekolah masing-masing, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini tadi pembukaan sudah. Kesepakatan bersama seperti biasa, nyalakan kamera, matikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Mudah-mudahan nih nggak ada gangguan teknis nih kita, karena malam takutnya ada gangguan teknis seperti jaringan dan lain sebagainya. Mungkin juga ada sebagian dari kakak-kakak yang termasuk saya nih pakai hotspot di HP gitu, karena di rumah tidak ada wifi gitu. Karena biasanya siang-siang di sekolah pakai wifi sekolah gitu. Dan juga bentrok nih kita nih mau nonton timnas. Nah, tapi kita nih selesaikan jam 8 nih. Mudah-mudahan babak keduanya full lah bisa ditonton ya. Sambil menyelam minum air lah, kondisikan saja. Oke, selanjutnya refleksi aksi nyata. Nah, jadi ada what, so what, dan no what lah, seperti itu. Refleksinya sama lah seperti yang dibuat kemarin gitu. Jadi intinya refleksi hari ini tuh mengemukakan apa yang sudah dilalui dari proses pembelajaran atau take video yang kemarin, seperti itu. Nah, ini ada kalimat pemantik atau pertanyaan pemantik dari yang sudah dilaksanakan. Apakah terdapat kesulitan dalam penyusunan perencanaan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, kira-kira ada nggak nih kesulitannya apa gitu? Misalkan kesulitannya materinya tentang bola basket atau kebugaran jasmani atau bahkan SEM. Saya kesulitan di CP-nya misalkan, CP-nya ada ya gitu. Nah, kira-kira ada nggak yang kayak gitu? Coba silakan, kita sambil ngobrol-ngobrol aja ya. Silakan yang mau mengemukakan pendapatnya, boleh raise hand atau langsung buka mikrofonnya. Kira-kira ada nggak kesulitan dalam penyusunan perencanaan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik?
Silakan Kakak. Kak Aji, silakan Kak Aji. Pembukaan. Siap, Kak. Mohon Ya, izin. ya. Saya pribadi untuk kesulitan ya dalam penyusunan perencanaan pembelajaran yang saya alami itu kesulitannya seperti mencari ini Kak, mencari sebuah materi dalam bahasa baku gitu ya. Kan biasanya untuk menyusun pembelajaran itu saya melewati modul ajar seperti itu ya. Kemudian eh, banyak eh, modul-modul ajar yang biasanya di buku paket itu ada atletik untuk kelas 4. Saya cari di modul pembelajaran atau di Google gitu untuk materi atletik itu tidak ada. Tapi masuknya atletik itu gerak dasar lokomotor, non lokomotor dan manipulatif seperti itu ya. Nah, kesulitannya seperti itu Kak. Jadi mungkin tidak sinkron apa seperti apa gitu Kak ya. Di buku paketnya itu ada atletik, materi atletik. Di buku paket apa ya? Di buku paket yang sekarang tuh kurikulum Merdeka. Tapi ketika di Google itu materi atletik tidak ada, yang muncul ada hanya pembelajaran gerak lokomotor, non lokomotor seperti itu. Nah, untuk merancang menyusun perencanaan pembelajaran itu saya bingung tuh Kak. Bagaimana kata-kata bakunya seperti itu untuk dimasukkan ke membuat modul lah seperti itu. Kemudian dalam asesmennya itu membuat asesmen, saya kan menggunakan ini ya, menggunakan peer teaching ya gitu ya. Hasil otentik peer teaching maksudnya penilaian sesama. Jadi anak-anak itu menilai, mengamati teman-temannya untuk menilai. Nah, kemarin saya cari di buku di download di modul. Nah, cukup sulitan sih Kak. Apakah itu bisa kita yang membuat apa ya, indikator penilaiannya kita yang buat, apa sudah ada patokannya seperti itu. Itu aja sih Kak kesulitannya dari saya. Oke, terima kasih Kak Aji. Kak Aji kelas berapa ini? Saya kelas 4 Kak. Kelas 4 berarti fasenya fase B ya. Fase B, Betul Kak. lalu untuk materinya tadi apa? Materinya itu apa sih? Tapi di modul itu yang saya cari di Google, di BG buku pegangan penjas gitu, olahraga, itu adanya masuknya di gerak dasar lokomotor seperti itu Kak. Atletiknya apa dulu nih misalkan kegiatannya? Lari, lari dan melompat Kak. Lari lompat itu betul itu. Lari lompat itu kan lokomotor ya, gerak berpindah tempat. Iya Kak, betul Kak, berpindah arah. Nah ya. Lalu untuk patokannya Kak Haji ini modul ajarnya itu apakah di melihat ininya udah kurikulum Merdeka belum sebelumnya? Udah Kak, udah kurikulum Merdeka. Oh, oke. Kalau udah kurikulum Merdeka, saran saya sih sebaiknya saat pembuatan modul ajar itu kita ke CP, capaian pembelajarannya. Nah, capaian umumnya apa? Lalu kan ada capaian per elemen. Ada terampil bergerak, ada belajar melalui gerak, ada bergaya hidup aktif, dan memilih hidup sehat yang menyenangkan. Nah, dari 4 elemen tersebut, kira-kira untuk atletik, masuknya mana nih kira-kira? Seperti itu. Apakah masuknya ke terampil bergerak, atau belajar melalui gerak, bergaya hidup aktif, atau memilih hidup yang menyehatkan, seperti itu. Kalau kita ke buku, biasanya buku itu kan
Buku itu sebetulnya gini loh, buku itu sebetulnya panduan yang merupakan hasil dari pemikiran orang dan beberapa orang. Nah, jadi jatuhnya itu buku itu hanya sebagai referensi. Tetap referensi utama guru mengajar itu pertama tuh kita sendiri. Nah, sebagai guru, kita ini sebagai guru mengajarnya apa? Nah, pertama kali itu kita harus tahu nih anak enaknya diajarin apa gitu. Lalu kita pilih CP-nya. Nah, itu Kak Aji sendiri kelas 4 atletik, lari lompat itu betul memang lokomotor pasti. Kan kalau lokomotor kan berpindah tempat tuh kayak lari, jalan, melompat kayak gitu. Kalau non lokomotor kan di tempat tuh geraknya tidak berpindah tempat. Manipulatif kan dia pakai alat lah kayak gitu. Nah, kata siapa? Kak Deden tuh lagi angkat barbel tuh kan manipulatif tuh. Kayak gitu. Gerak manipulatif. Kalau atletik yang seperti Kak Aji bilang lari, lompat seperti itu, lokomotor mungkin menurut saya CP-nya itu bisa CP terampil bergerak. CP terampil bergerak itu adalah peserta didik menghaluskan keterampilan gerak fundamental. Nah, berarti kan geraknya dasar banget tuh, fundamental. Nah, di situ baru bisa diterapkan gitu. Jadi jangan khawatir sebetulnya kalau buat modul ajar. Bikin aja dulu. Yang penting kalau udah kurikulum merdeka, nyambung tuh CP-nya mana dulu, capaian pembelajarannya gitu. Jadi sekarang ini kan karena kurikulum merdeka, pemerintah hanya ngasih CP-nya aja. Dari CP-nya bisa kita kembangin, mau apapun itu. Lalu untuk selanjutnya tadi yang asesmen itu kenapa? Tadi saya agak lupa tuh. Iya Kak, asesmen itu untuk patokan indikatornya ya. Kan saya menggunakan ini apa penilaian sesama teman gitu ya. Ada indikator tertentu apa dari kita merancang sendiri gitu untuk seperti ini ya, seperti lompat jauh gitu kan. Apa Ya, dia kan kemarin saya akalin Kak, saya akalin untuk penilaiannya. Kamu harus lihat gerakannya melompatnya itu dengan tolakan satu kaki dan mendarat dengan dua kaki. Nah itu ya, saya inisiatif aja Kak. Apakah itu dibenarkan seperti itu kan? ya. Oke. Untuk penilaian sih pertama itu kita harus tahu dulu apa yang akan di tesnya dulu gitu. Kan kemarin backward design kan tujuannya apa, asesmennya apa, nah kegiatannya kayak gimana gitu kan. Nah kita harus tahu dulu nanti yang dinilai apa ya, atletik, oke, lompat kayak gimana, oke. Tadi udah dikasih tahu tolakan satu kaki, mendarat dua kaki seperti itu. Nah di rubriknya nanti pakai gerak lari dulu apa enggak atau langsung seperti itu, sikap tubuhnya seperti apa, karena kan kalau penilaian otentik itu dia sifatnya saat situasi yang sebenarnya, itu kalau game ya, kalau permainan sepak bola gitu. Tapi kan ini enggak, ini atletik, masukkan aja nggak apa-apa gitu. Kalau kalau yang dipertanyakannya peer assessment atau penilaian antar teman, itu sama kok sama kita nilai ke murid. Cuman bahasanya aja yang beda. Contoh kayak gini. Sikap tubuhnya seperti apa? Tolakannya apakah tolakannya satu kaki apa dua kaki? Mendaratnya apakah satu kaki, apakah dua kaki sejajar atau dua kaki tidak sejajar seperti itu. Hanya bahasanya yang dibedakan. Biasanya seperti apa ya, bahasa anak-anak. Jadi kan istilahnya kalau anak-anak nilai, dia bahasa kita mungkin nggak ngerti, pakai bahasa dia. Misalkan temanku melakukan ini, nah, skornya 1-4 atau 1-10 kayak gitu. Temanku eh, melompat dengan satu kaki, temanku melompat dengan dua kaki, atau temanku mendarat kakinya tidak sejajar, temanku mendarat kakinya sejajar, nah seperti itu. Jadi di bahasa memang penting, cuman disesuaikan lagi. Kalau
untuk anak-anak pakai bahasa mereka sendiri lah, kira-kira seperti itu. Gitu. Jadi jangan puyeng terhadap penilaian, karena yakin aja kita nih guru, apapun itu yang diberikan ke murid, kita sumber utamanya kita dulu nih. Jadi kalau isi kepala kita udah banyak, ya insya Allah isi kepala kita udah banyak, jadi ketika kita nilai nggak perlu lagi tuh kita buka buku, googling segala macam. Kecuali memang kita sangat-sangat buta lah, sangat butek, baru tuh itu juga sebagai referensi gitu, referensi aja gitu mah, baru kita kembangkan. Tapi kalau kita di otaknya ini udah banyak banyak pengetahuan, nah tinggal diaplikasikan atau disusun ulang seperti itu. Jadi tetap sumber utama belajar di kelas itu gurunya. Jadi jangan terlalu ngikutin buku gitu sekarang mah. Nah gurunya juga kan butuh patokan nih. Gurunya butuh patokan. Patokan guru apa? Patokan guru itu CP. CP-nya dari mana? Di PMM ada, seperti itu. Kalau dulu kan zaman kurikulum KTSP kan, SK dan KD, standar kompetensi dasar. Pindah lagi ke K13, KIKD, kompetensi inti, kompetensi dasar. Nah, itu udah detail sebetulnya. Cuman di kurikulum Merdeka ini jadi dibebaskan ke kita karena Merdeka maunya seperti apa. Tapi CP-nya udah ada. Tinggal kitanya nyusunnya tuh kayak gimana. Misalkan di sekolah Kak Haji kelas 4 kelas 4 itu semester 1 kan ya sekarang, semester ganjil, atletik, lari dan lompat gitu. Tapi mungkin di sekolah lain udah beda. Sekolah lain kelas 4-nya sudah tolak peluru misalkan dengan modifikasi alatnya lah seperti itu. Nggak apa-apa, disesuaikan lagi sama aset sekolah seperti itu. Misalkan di sekolahnya punya bak pasir lompat jauh, ya nggak apa-apa dimanfaatkan. Kan belum tentu sekolah lain punya seperti itu. Seperti itulah, jadi istilahnya kita sumber utama belajarnya kita dulu nih, apalagi SD gitu. Sumber utamanya kita dulu, baru tuh kita bisa kembangkan yang lain. Oke, terima kasih Kak Haji, bagus. Siap Kak, terima kasih. Berarti intinya kesimpulannya kita sebagai guru itu harus banyak kreativitas gitu ya. Untuk patokan-patokan yang harus itu bisa diakali dengan kreativitas kita gitu ya. Ya, Tapi ada betul. patokan dari kita gitu ya. Betul. Siap. Patokannya kita ke CP-nya. Siap Kak. Karena kita Terima kurikulum kasih. Merdeka, patokannya ke CP-nya. Oke, sedikit Siap, siap. berbagi pengalaman sedikit. Bukan guru penjas, bukan materi penjas, tapi ada guru kelas yang mempertentangkan perkalian kelas 3 waktu itu. Satu kelas perkaliannya hanya puluhan, tapi satu kelas lagi udah ratusan. Nah, itu diperdebatkan. Nggak akan habis perdebatan, ya udah saya arahkan, lihat CP-nya sampai berapa. Jangan didebatin, CP-nya dulu nih. Sampai berapa dulu, keterangannya apa gimana. Nah, di CP-nya udah ada. Oh ya udah. Nah, seperti itulah kurang lebihnya. Jadi kalau sumber belajar dari kita nomor 1 di kelas. Kalau kita mentok atau mau ngapain, itu ada CP-nya seperti itu ya. Siap Kak. Terima kasih atas saran masukannya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Kak Haji sudah berbagi pengalaman. Ini baru perencangannya doang ya, belum yang lainnya nih. Baik, sekarang kita ke Emang Kak Haji mah keren banget lah. Top. Apakah pengajaran yang saya lakukan sudah menerapkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid? Kadang kita sendiri belum kena nih pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid itu atau peserta didik itu seperti apa sih gitu misalnya. Kayak gimana sih bentuknya gitu kan. Sebetulnya ini udah ada nih di spill waktu pas tetap muka nih gitu. Nah, sekarang tadi kan udah tuh perencanaan. Nah, sekarang di pengajarannya.
Siapa nih yang mau berbagi nih? Silakan. Kak Aji tuh kalau sih pengalamannya banyak dia. Saya banyak. Gantian lah. Heeh. Betul, Gantian. betul, gantian. Saya masih tugas ini, saya masih ngajar tuh. Malam Aduh, masih ngajar aja. Aduh. harusnya sore Kak. Tadi kan sore hujan kan. Ya udah minta malam. Saya lupa malam ini ada Zoom, ada Google Meet gini. Kan hujan juga dalam gedung, nge-gym nggak hujan-hujanan. Bukan ini. Kan dalam gedung nge-gym. Ya. Di Siapa luar nih? tuh. Ayo selanjutnya. Ya Ji, Pak Ji. Kak Bayu mungkin, Kak Bayu. Oke, siapa ini? Kak Bayu, silahkan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, Kak, merujuk ke pertanyaan, apakah pengajaran yang saya lakukan sudah menerapkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kalau yang kemarin-kemarin, saya rasa sih belum ya, belum terlalu berpusat pada peserta didik, karena memang jujur aja saya baru 2 tahun ini ngajar, dan itu butuh pembiasaan, butuh apalagi ya namanya ya, ilmu lagi, referensi lagi gitu. Nah, semenjak kemarin ikut tatap maya, terus ikut tatap muka juga dari kemarin, udah belajar modulnya segala macamnya gitu. Saya rasa tergantung dari kitanya juga ya untuk bisa atau tidaknya melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, karena memang kembali lagi ke pembiasaan. Kalau kita terbiasa sama pembelajaran yang kaku, yang biasa kita lakukan yang lama-lama, yang ternyata memang belum berpusat pada peserta didik, ya mau gimana, kita nggak bisa berubah ke arah sana gitu. Tapi ya mau nggak mau kita juga harus bisa menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ke depannya, karena memang kembali lagi zaman sudah berkembang, anak-anak juga pola pikirnya sudah maju ya, anak-anak SD, apalagi saya ngajar di tingkatan SMK gitu, SMA SMK, pola pikir anak-anak juga udah pasti sudah mulai berkembang. Jadi kalau saya sendiri jujur beberapa 2 tahun ngajar ini masih belum melaksanakan apa yang di ya melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, belum kan, kalau oleh saya sendiri ya. Cuman mudah-mudahan setelah ini saya bisa melaksanakannya. Itu aja sih Kak dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Bayu. Ya, Sebelumnya ini kan baru 2 tahun, maksudnya sebelumnya itu 2 tahun sebelumnya apa? ya ngajar juga COVID kan, tapi Covid. Pertama ya, kali ngajar tahun berapa? saya pertama kali ngajar di 2020 awal COVID tuh. Pas COVID memang baru kelar kuliah juga kan tuh. Oh iya. COVID, terus ya malum aja ya, kuliahnya juga nggak terlalu yang bagus-bagus gitu Kak. Maksudnya ilmunya juga nggak terlalu ini. Saya banyak ilmu malah dari rekan-rekan gitu, bukan yang dari kampus. Dan memang untuk pembelajaran yang saya lakukan ya copy paste aja dari guru rekan sejawat ya, maksud guru olahraga juga senior saya seperti itu. Jadi memang baru ini aja tahu kalau pembelajaran tuh bervariasi, banyak macam-macamnya, apa yang bisa kita pilih, apalagi dengan kurikulum yang sekarang, kurikulum merdeka, kita bisa bebas memilih CP, TP yang bisa kita ajarkan ke anak-anak kita gitu. Oke, terima kasih Kak Bayu berbagi pengalamannya yang mungkin baru 2 tahun ya. 2 tahun tuh baru tatap mukanya gitu ya. 2020 awal kita pandemi Covid, stuck Ya betul. bukan nggak ngapa-ngapain ya, nggak tahu mau ngapain gitu. 2020
Kebetulan 2021 saya PPG, juga PPG online, full online, PPL online, UKIN online, segala macamnya online juga kerasa stuck juga gitu. Bingung, karena pada dasarnya pembelajaran PJOK ini 99,999% itu wajib dilakukan secara tatap muka, seperti itu. Karena memang ada beberapa instruksi atau beberapa kegiatan yang kita tidak bisa wakilkan di tatap maya, seperti itu. Beda halnya dengan kita sekarang. Di sini kan sistemnya berbagi pengalaman, belajar mandiri, saling menguatkan, beberapa penguatan juga bisa. Tapi kalau kita jadi guru ngajar ke anak agak susah, jujur, kalau misalkan harus online seperti itu, ya. Jadi kalau di sini kata kuncinya pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu seperti apa sih? Kalau dijelaskan seperti apa ya terlalu luas. Mungkin satu kata kunci saja. Jadi seberapa banyak peserta didik dilibatkan. Itu aja sih sebetulnya. Dilibatkan seberapa banyak nih peserta didiknya gitu. Atau dari awal kita masuk kelas sampai keluar kelas betul-betul peserta didik dilibatkan dalam keputusan apapun. Atau mungkin ada beberapa keputusan-keputusan yang peserta didik dilibatkan seperti itu. Contoh kecilnya, kita sebetulnya dilibatkan kita tanya maunya apa itu terlalu lebar dan jauh. Bisa kita kasih pilihan aja. Nah, pemanasan misal ini kecil aja lah. Bisa kakak kembangkan nanti. Contoh misalkan habis pemanasan statis, dinamisnya kita perlu menaikkan denyut jantung seperti apa. Nggak pilih anak-anak mau lari keliling lapangan, lari di tempat, atau lompat jumping jack seperti itu. Biar mereka milih maunya apa, bisa kita pilih yang mau lari sesuai kelompoknya, yang mau jumping jack sesuai kelompoknya, yang mau lari di tempat sesuai kelompoknya, bisa seperti itu. Itulah ada namanya pelibatan, itu hal kecil aja sih sebetulnya. Bisa kalau libatkan di hal-hal besar yang lainnya seperti itu. Oke. Jadi PJOK berpusat pada murid itu yang pertama mungkin bisa berfokus pada aktivitasnya. Aktivitasnya seperti apa? Terlibat tidak anak-anak dalam menentukan atau hasil atau arahnya kemana? Dilibatkan atau tidak seperti itu. Lalu selanjutnya menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan. Gitu. Anak-anak kelas 5 atau kelas 6 SD yang belum bisa passing bawah, apakah harus dipaksakan atau kita pakai berdiferensiasi, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan seperti itu. Bisa untuk memberikan ruang untuk eksplorasi dan kreativitas, bisa seperti itu. Anak-anak dikasih tugasnya tugas gerak, silakan. Lalu terserah anak-anak mau eksplorasi dan kreativitasnya seperti apa. Bisa mendorong kemandirian dan pengambilan keputusan, memberikan umpan balik yang konstruktif, membentuk karakter dan pengalaman nyata seperti itu. Jadi banyak-banyak kasih pengalaman belajar ke anak-anak. Oke, selanjutnya apa keputusan yang saya lakukan dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam penerapan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kira-kira ini siapa nih yang mau berbagi nih? Silakan Kak. Ajan dulu bentar. Saya jaringannya banget, suaranya putus-putus. Iya, saya keluar dulu sebentar ya, nanti saya masuk lagi ya.
Baik, silakan. Siapa yang mau berbagi? Keputusan apa yang dilakukan dalam tindakan pengajaran yang dilakukan dalam penerapan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan, Kak. Ayo. Pertama tadi Kak Haji udah, yang kedua Kak Deden, Kak Bayu, yang ketiga siapa? Ayo gantian lagi. Ada Kak Ija, Kak Fatur Rahman, Kak Deden, Kak Tri, Kak Rahmat, Kak Gilang, dan Kak Torik nih yang belum. Silakan Kak. Siapa? Yo. Halo Kak Luksi. Ya Kak Ija silakan. Ya mungkin saya sedikit ya. Oke, tapi sebelumnya mohon maaf nih Kak Luksi. Kemarin semalam belum sempet upload yang aksi nyata. Kira-kira ada masa ini lagi nggak ya? Kesempatan lagi buat bisa upload ya? Sampai kapan ya? Bisa tetap, tapi jangan kelamaan soalnya makin hari telat ada pengurangannya makin banyak gitu. Siap, karena kemarin minggu kemarin kan banyak kegiatan itu kan, terus akhirnya minggu ini nggak jadi lagi karena kemarin ada imunisasi juga kan. Saya kan kelas 1, sebenarnya mau ambil kelas 1 karena kan modulnya untuk kelas 1 kan, aktivitas pola gerak manipulatif yang bola kecil. Terus akhirnya belum sempat. Kemungkinan besok deh mau tag video. Nah, untuk terkait ini refleksi yang keputusan yang saya lakukan dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam penerapan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, saya masih agak sedikit bingung nih kalau sih, maksudnya keputusan yang diambil atau tindakan itu dari kitanya saat pengajaran ke anak-anak atau setiap keputusan yang kita perintahkan ke anak-anak ya kalau sih ya? Oke, baik. Ini kayak yang tadi saya contohin tadi, keputusannya apa. Jadi kayak misalkan tadi pemanasan nih. Oh gitu. Nah, iya masuk. Nah, itu kan contoh kecil banget lah. Gitu. Kan mau apa? Dengan kan istilahnya habis pemanasan statis kan biasanya dinamis. Kan dinamis banyak kok, lari, lompat segala macam. Kita kasih aja pilihan 2 misalkan, 2 pilihan atau 3 pilihan. Dia terserah mau yang mana, nah biar dia, tapi harus maksimal gitu kan. Kalau misalkan kita berpatokannya ke yang sudah yang lama, sama kayak saya juga dulu, jadi habis jadi template ya, monoton itu aja. Jadi habis statis lari 2 keliling udah gini. Nah itu kan agak bosan mungkin ya buat anak-anak. Jadi kita kasih aja, oke, sayap kiri lari, sayap kanan jumping jack, misal kayak gitu. Contoh itu kan ada suatu keputusan dari kita untuk bikin anak-anak merasa terlibat gitu. Itu aja. Itu contoh kecil. Bisa dikembangkan ke yang lainnya, masuk ke dalam materi inti, bahkan masuk ke penilaiannya juga seperti itu. Berarti kurang lebih sama sih kalau yang disampaikan ya. Jadi kalau saya itu terkait pemanasan ya, kadang setiap minggu ini pemanasannya berbaris, satu baris kan, nanti
dengan misalnya hari ini absen berapa nih, tanggal berapa, sesuai absennya gitu kan. Anak-anak, oh iya hari ini absen 18, berarti siapa anaknya yang maju bertugas mimpin pemanasan gitu kan. Terus kadang juga yang minggu kedua dengan membentuk lingkaran gitu kan. Nanti pemanasannya bentuk lingkaran biar anak-anak juga nggak bosan juga. Nah, kalau sih, mohon maaf nih sebelumnya mau tanya juga, ketika kita menghilangkan pemanasan statis dan dinamis di dalam awal pembelajaran PJOK, tapi kita ganti dengan langsung menuju kayak permainan sederhana gitu, langsung ke permainan sederhananya, tapi melibatkan anak itu gerak gitu. Apakah itu boleh diterapkan nggak kalau Lucia? Oke, baik. Sebelumnya kan kita tahu persis lah. Kita tahu persis kenapa pemanasan itu atau peregangan itu diterapkan gitu ya. Iya. Kalau dihilangkan dalam arti bukan dihilangkan sih, diganti ya. Diganti Iya. dengan bentuk kegiatan yang lain, tapi unsurnya masih serupa. Gitu, masih sama, ya nggak masalah. Cuman jadi yang bukan tidak boleh sih, yang harus dihindari adalah ketika kita karena mungkin ngejar waktu ya, waktunya udah dikit lagi. Yeah. Nah, langsung ke inti, langsung main bola dua gawang langsung gitu main. Nah, itu dihindari lah seperti itu. Jadi agar ada ini loh. Kita ini kan sebetulnya kasih pengalaman belajar ke anak-anaknya. Jadi biar anak-anak tuh nempel di otak. Oh, sebelum olahraga itu harus peregangan dulu. Itu Ya, intinya kan ke situ. ya. Kalau dihilangkan banget sih jangan, dihindari. Tapi kalau kita ganti bentuknya dengan tujuannya serupa, nah itu bisa. Jadi agar nggak bosan. Kan mungkin anak-anak bosannya hitung 1/8. Ya, gitu kadang. Nah, tapi dengan intensitas yang rendah dulu. Karena bagaimanapun agar anak-anak ini di masa yang akan datang, ketika dia udah dewasa, dia paham bahwa oh ternyata sepenting ini peregangan itu, dan saya sudah dapatkan di SD dengan Pak Guru ini. Ya, seperti itulah kurang lebih harapannya. Berarti yang penting tetap ada unsur itunya ya. Iya. Ada unsur peregangannya gitu ya. Walaupun nanti diganti dengan apa modifikasi dengan pemanasan, dengan permainan apa gitu ya. Boleh ya. Ya, tapi tetap dikasih dulu. Ini sama loh pemanasan. Ya. Ini sama loh peregangan, cuman kita aktivitasnya beda nih ya gitu. Siap. Ya. Baik, terima kasih Kak Ija sudah berbagi. Ya, sama-sama Kak Lugi. Ya, tentang kegiatannya. Nah, luar biasa nih. Karena ngajarnya kelas bawah nih. Bahkan jarang sih kelas bawah, kelas 1-2 itu. Saya juga jarang ngajar kelas 1-2. 4, 5, 6 terusin ya. Karena kemarin kan sebenarnya sudah kalau kayak sebenarnya kemarin udah ngetek juga kan, tapi hasilnya juga kurang maksimal karena kan kelas bawah kan, apalagi kan baru berapa bulan kan kelas 1 itu kan. Ya. Saya mau nyoba nih, coba menantang lah buat diri saya sendiri nih kelas 1. Akhirnya juga ya masih belum maksimal juga videonya, makanya saya rencana mau tag lagi gitu. Ya. Nggak apa-apa. Ngajarnya kelas 1 aja atau kelas 1, 2, 3 ini? Oh, saya kelas 1, 4, dan 6. Oh, 1, 4, 6. Oh iya. Ya, cuman saya pengen inisiatif aja, pengen yang kelas 1 nih gitu. Men-challenge sendiri lah gitu ya, kurang lebih. Iya. Nah, iya. Good, nggak apa-apa itu. Saya terakhir ngajar kelas 1 itu kapan ya? 10 tahun lalu mungkin ya. Berarti sekarang udah kelas atas terus nih? Saya 4, 5, 6 terus. Gimana kepala sekolah ya? Iya, sebetulnya sih bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ketika kita udah biasa dengan level itu, kita kan terbiasa seterusnya. Iya, kadang juga gitu kalau sih. Kadang guru-guru juga melihat sih, oh jadi guru ini kayaknya tupoksinya cocok di kelas rendah nih gitu kan. Ya. Kayaknya gitu kadang. Ya, makanya dari tahun ke tahun 4, 5, 6 saya terus 1, 2, 3 yang satunya lagi seperti itu. Kalau ditukar misalkan saja kelas 1, 2, 3 yang lainnya 4, 5, 6, nah itu butuh penyesuaian, dan penyesuaian itu kan
atau adaptasi itu kan enggak yang apa ya, ada yang cepat ada yang enggak gitu. Ada yang cepat ada yang enggak. Nah, itulah pentingnya jelinya pimpinan sekolah melihat itu, harus jeli juga gitu. Kayak gitu. Jadi ya kan jarang juga ada mungkin tapi jarang yang tahun ini kelas 1 ngajar wali kelas 6 misalkan. Tahun depannya langsung ke kelas 1. Nah, Turun. itu Jarang sih, jarang ya. jarang ya. Nah, kalau kelas 6 ya paling kelas 5 Ya, balik lagi masih 6 dekat-dekat. gitu kan. Wali kelas 1 naik ke kelas 2 balik lagi kelas 1. Jadi udah ada ininya loh, udah ada apa? Udah ada sentuhan khususnya di situ. Nah, itu kepala sekolah harus pas itu menempatkan orangnya itu. Jangan mau saya robah semua, mau saya acak-acak gitu. Nah, itu kan kurang bagus jadinya. Jadi nggak lihat situasinya dulu. Kecuali mungkin guru baru, apalagi yang baru lulus kuliah, langsung PPG Prajabatan, lulus P3K, nah dia belum tahu kemana, nah, itu baru tuh di-challenge sama kepala sekolah seperti itu. Sama lah guru bidangnya juga gitu kan. Oke, terima kasih Kak Ija Ya, atas sama-sama, Kak. baginya. Oke. Selanjutnya, nah, know what. Nah, ini siapa nih sekarang? Apa yang akan saya lakukan untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan merencanakan perbaikan tindakan yang dilakukan dalam penerapan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi gitu. Jadi apa nih yang akan dilakukan untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan merencanakan? Nah, kira-kira siapa? Kak Bayu udah, Kak Aji udah, Kak Ija udah. Ya, silakan yang belum di sini ada Kak Fatur, Kak Gilang, Kak Rahmat, Kak Tri, Kak Deden, sama Kak Torik. Silakan yang punya punya pengalaman atau yang akan mungkin baru niat melaksanakan perbaikan dan lain sebagainya. Silakan. Saya kalau sih Oke, sebentar, biar aktif. silakan. Apa yang akan saya lakukan untuk mengevaluasi dan memperbaiki rencana ke depan? Oke, untuk rencana saya ke depan ya, untuk khususnya untuk siswa saya, kayaknya saya untuk rencana penerapan pembelajaran ke depan saya akan menggunakan teknologi, Kak. Contohnya seperti smartphone. Jadi kemarin saya menggunakan aplikasi ya, ternyata dengan kita mengajar dibantu sama aplikasi itu memudahkan dan tingkat akurasinya anak-anak tuh bisa tahu, Kak. Contohnya kemarin ya, saya mengadakan sateran ya di kelas 6. Bip test. Walaupun memang belum disarankan, tapi saya coba dengan sedikit simulasi untuk bip test. Jadi saya menggunakan aplikasi untuk menghitung V2Max-nya mereka. Ternyata mereka senang, Pak, V2Max itu apa sih? Oh, jadi mereka cari tahu tuh nanti di YouTube segala macam. Oh, V2Max tuh ini loh. Oh, gunanya untuk ini. Oh, untuk ini. Ternyata daya tahan tubuh kita segini gitu. Kemarin saya menggunakan aplikasi Safeguard juga untuk menghitung kebugaran mereka. Oh, ternyata hasilnya begini loh, Pak. Oh, seru. Itu rencana saya sih, Kak, untuk kedepannya untuk pembelajaran PJOK. Biar peserta didik kan namanya kita olahraga nggak terlepas yang dari namanya teknologi ya seharusnya sekarang ya. Karena semua itu bisa diukur. Walaupun tidak akurat tapi setidaknya 60 sampai 70, 60-an lah, 50 sampai 60% sudah bisa mewakili. Dan hal ini insya Allah saya akan untuk kedepannya saya akan terapkan ke peserta didik saya untuk pembiasaan mereka sejak dini. Itu aja, Kak. Baik, Kak Deden. Aplikasi untuk tadi apa PO2Max ya, kayak blip test. Baik, memang ada beberapa beberapa materi
atau apa namanya itu, blip test itu kan apa sih namanya ya, saya lupa itu. Kebugaran jasmani ya yang memang cocoknya untuk SD Ya. atau cocoknya untuk SMP, SMP Pak. atlet pro SMP, gitu. SMA harusnya. Nah, ya. Tapi saya hanya mengenalkan aja. Ya. Hanya mengenalkan, tidak sampai selesai, hanya memperkenalkan aja untuk big test deh gini nih loh. Nah, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kayak gitu, Kak. Ya. Itu modifikasi aja sih dari saya sebetulnya untuk kebugaran jasmaninya. Ya, betul itu, Kak. Jadi baiknya kita ada apa ya, saya memperkenalkan. Jadi kan kita konsepnya ini sebagai guru di masa kini adalah memberikan pengalaman belajar sebanyak-banyaknya ke anak. Jadi kita tidak terlalu berharap untuk anak ini langsung pintar, langsung jago, tidak. Apalagi di olahraga, ketika kita ngomongnya udah prestasi, jangan di dalam PJOK, kita keluar PJOK. Di ekskul atau di klub boleh lah itu. Kalau di dalam PJOK-nya kita sekedar memperkenalkan hal-hal yang mungkin saja mereka itu nggak tahu tuh sebelumnya. Makanya konsepnya kita ini sebagai guru di sekolah harus mengawali hal-hal baik di sekolah. Hal-hal baiknya apa? Terutama memperkenalkan pengalaman belajar yang baru ke anak. Contoh kecil, di minggu ini saya materinya bulu tangkis. Ada anak yang sudah kita bilang mahir, enggak jago, enggak, tapi ya udah bisa tepak-tepakan udah bisa. Tapi pas disuruh servis dia nggak tahu caranya. Jadi koknya dilempar ke atas, langsung dipukul. Nah, jadi sebelum pembelajaran yang saya kasih, dia mungkin sudah bisa mukul raket antar teman, main rally tanpa jatuh itu raket koknya. Tapi dia nggak tahu cara ngawalinnya main gimana. Nah, di situ saya masuk di situ. Mengawali permainan bulu tangkis adalah dengan caranya servis. Servisnya ada kayak ini, ada kayak ini. Mau pilih yang mana yang gampang. Kalau Bapak sih yang ini ya, buat Bapak yang gampang nih. Tapi kalau menurut kamu yang satunya lagi yang gampang, nah terserah itu. Ada servis yang buat mainnya single, ada servis yang buat mainnya ganda, seperti itu. Nah, di situ kan, oh ternyata mereka belum tahu cara servis. Di situ saya sebagai guru masuk tuh di situ, mengajarkan servis. Agar apa? Agar anak-anak tahu setidaknya bahwa saya di SD dengan Pak Guru ini pernah belajar yang namanya servis bulu tangkis. Karena bulu tangkis ini kan olahraga yang sangat-sangat merakyat. Semua orang tahu lah bulu tangkis. Dan mungkin di masa yang akan datang ikut badminton di RT-nya lah kayak gitu. Jadi tahu tuh kan main badmintonnya seperti apa kayak gitu. Jadi jangan sampai anak-anak nih nggak ada ilmunya banget udah keluar dari sekolah, terutama ilmu tentang olahragaannya nih sedikit-sedikit kita masukkan. Banyak tuh misalkan kayak permainan yang beresiko ya, rugby misalkan, kita modifikasi saja seperti itu. Terus permainan-permainan yang alatnya jarang ada, main kasti yang diterapin di SEM tuh kemarin bagus tuh. Mungkin sekolah-sekolah ada tuh yang nggak punya tongkatnya, sekolah-sekolah ada tuh yang nggak punya bolanya, cuma ada bola voli. Ya udah kita pakai voli bisa jalan kan seperti itu. Hanya saja saat kita modifikasi suatu permainan harus disclaimer dulu ke anak-anak. Ini bukan yang sebenarnya ya. Ini adalah modifikasi dari game ini. Kenapa kita pakai ini? Karena kita belum ada tongkatnya, hanya ada ini. Nah, seperti itu. Itu wajib dikasih tahu. Jadi jangan sampai ketika mereka di luar taunya kasti itu pakai bola voli. Kalau taunya pakai bola voli dan ternyata sekolah lain pakai pemukul, nah itu diketawain tuh nanti. Nah, jadi sebelum memberikan permainan modifikasi, kita harus disclaimer dulu ke anak-anak. Anak-anak, ini kita main kasti tapi bukan yang sebenarnya, hanya saja alatnya diganti. Yang tadinya pakai tongkat dan bola tenis, kita ganti sama bola voli. Dan caranya juga beda, dipukulnya pakai tangan langsung, seperti servis atas atau seperti smash lah, seperti kayak gitu.
Baik, untuk Kak Deden tadi akan melakukan atau memakai teknologi ya. Nah, itu teknologi sendiri kan tidak semua Ya, betul, Kak. Betul, ya, betul. tidak semua rata, semua sekolah punya, tidak semua daerah punya. Nah, ini pentingnya memanfaatkan aset yang ada. Kalau aset sekolahnya udah bagus, ya manfaatinnya sangat-sangat maksimal. Jadi jangan kita sekolah lain belum ini kita mah udah, ya itu justru bagus seperti itu. Kita udah punya, misalkan di sekolah ada infosnya banyak, ada speakernya bagus, kayak gitu. Nah, kata lengkap itu enak kayak gitu. Oke, Kak Triwinarno. Speaker mati, oke. Kak Emil biasanya mati speaker. Kak Emil ada nggak ada ya? Kalau saya karena untuk materi berikutnya senam lantai, seminggu sebelumnya saya melakukan latihan kelentukan untuk melihat kelenturan dari peserta didik. Dan ketika pemanasan, yang biasanya saya tunjuk memimpin pemanasannya saya menawarkan siapa yang mau memimpin pemanasan untuk melihat keberanian dan tanggung jawab peserta didik. Nah, ini yang penting. Biasanya saya juga nunjuk karena saya beranggapan agar pembelajaran saya jalan. Nah, itu kalau saya nunjuk agar pembelajaran saya jalan, itu belum ke pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi berpusatnya ke saya. Jadi kepentingan saya sebagai guru. Tapi ketika kita lempar ke anak-anak hari ini siapa yang mau pemanasan? Misalkan ada salah seorang anak tunjuk tangan, silakan. Minggu depannya lagi seharusnya gantian. Jadi agar setiap anak punya kesempatan yang sama, agar setiap anak punya pengalaman yang sama dengan sebelumnya. Seperti itu. Jadi agar melatih tanggung jawab, melatih keberanian. Dan harus didorong atau harus dibantu jangan takut salah, jangan takut jangan takut salah, jangan takut diledekin dan lain sebagainya. Itu penting tuh karena sekarang kan kalau diledekin dikit jatuhnya bully ya, seperti itu. Bully. Kalau mental anaknya kuat sih nggak masalah. Ini kan kalau mental anak yang yang harus butuh perhatian khusus itu kurang bagus juga. Baik, selanjutnya boleh berani tapi harus hati-hati juga. Oke, good. Karena untuk senam lantai sendiri memang resikonya agak tinggi ya. Kalau yang sembrono tidak hati-hati bahaya gitu. Pentingnya kita punya otoritas kuat untuk udah kamu nggak usah, duduk aja dulu, perhatikan yang lain. Nah, seperti itu. Apalagi jangan sampai ketika ini sering agak iseng. Nah, kita harus jadi guru harus keras juga sih ya, harus keras juga. Jadi olahraga harus keras juga, jangan lembek lah gitu. Anak lagi kayang atau lagi roll depan, tiba-tiba ada yang jahilin. Misalkan kakinya dipegang atau dikelikitik atau segala macam, nah itu bahaya. Kita harus tegas juga seperti itu. Jadi memang olahraga ini perlu ketegasan untuk mengajar. Jangan sampai kita ngelihat ada hal-hal yang kurang baik didiemin gitu. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Oke, nah siapa nih sekarang nih? Tadi Kak Bayu, Kak Aji, Kak Ija, Kak Deden udah. Sekarang selanjutnya, jika bisa diberikan kesempatan untuk mengulang dalam rencana pembelajaran dan pembuatan video, apa yang akan saya lakukan untuk menerapkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, kira-kira apa nih? Siapa?
Kak Fatur, Kak Rahmat, Kak Gilang, Kak Torik, Kak Tri, ini speakernya lagi bermasalah ini. Silakan Kak. Ya, kita hari ini ngobrol-ngobrol aja seperti ini ya. Baru nanti besok nih materi rencana tindak lanjut harus betul-betul dipahami. Takutnya ada yang salah kaprah di RTL nanti. Untuk yang belum aksi nyata, besar harapan saya segera untuk diupload modul ajar dan link videonya. Bagi yang masih perbaikan silakan diperbaiki. Karena saya perbaikannya itu bukan perbaikan secara substansi di dalamnya seperti apa, tapi lebih ke teknisnya. Link tidak bisa dibuka atau kurang modul ajar atau ngasih link tapi linknya apa itu ada yang kayak gitu tuh nggak bisa kebuka lah intinya, bukan link Google Drive. Itu terakhir kapan ya Kak Luxi? Apa gimana ya? Kalau kita ngomong terakhir sih Ada ya? saya kurang tahu terakhirnya kapan, cuman ya segeralah gitu. Karena yang dikhawatirkan pengurangan poinnya itu aja sih. Siap Kak. Ya, saya kemarin baru diskusi juga sama teman tentang masalah penilaian peserta gitu ya. Pengurangannya seberapa sih gitu. Nah ini belum ada yang tahu juga, cuman pengalaman dari fasilitator guru penggerak itu 1 hari 1 poin dikuranginya. Kalau 1 hari 1 poin, 7 hari udah 7. Misalkan aksi nyatanya 100 nilainya, setelah 7 hari jadi 93. Nah kayak begitu kurang lebihnya lah. Itu di fasilitator guru penggerak. Untuk PKG sendiri karena belum selesai, jadi kami fasilitator belum mengetahui gitu. Jadi harapan kami sih fasilitator ini semua peserta menyelesaikan tugas-tugasnya tepat waktu lah. Kalaupun lewat, mohon tidak terlalu lama agar nilainya maksimal di akhir gitu dan mendapatkan lulus dengan predikat minimal baik. Kalau cukup kan kurang enak meskipun lulus ya gitu. Ibarat kalau kuliah nilainya C gitu, lulus tapi kurang enak, ya B sama A lah gitu. Syaratnya apa? Ya uploadnya jangan lewat dudet gitu. Pengurangannya ada pengurangan, cuman untuk berapa-berapanya belum ketahuan nih gitu. Saya cari-cari juga belum ketahuan, cuman pasti ada pengurangan dari sistemnya langsung. Seperti itu. Ya silakan yang mau berpendapat atau berbagi pengalaman lah gitu. Kita ngobrol-ngobrol aja hari ini. Silakan Kak. Atau yang udah nih mau ini lagi nggak apa-apa. Mau berbagi pendapat lagi, silakan. Berbagi pendapat lagi. Kak Haji, silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Siap Kak, terima kasih. Ya, jika ingin diberikan kesempatan gitu Kak ya, saya ingin mencoba sih bagaimana metode mengajar ya. Kan ada 10 selain komando gitu ya, ada 9 gitu. Saya ingin mencoba sih bagaimana gimana ya, mencoba di SD gitu untuk benar-benar menerapkan kayak discovery learning atau apa ya yang berpusat pada peserta didik, dia diberikan tugas kemudian mereka melaksanakan gitu Kak. Saya ingin itu aja sih sebenarnya dari apa yang saya lakukan untuk menerapkan pembelajaran berpusat pada pendidikan gitu, peserta didik. Saya ingin menerapkan metode-metode mengajar yang sudah diberikan
kemarin yang tatap muka ya, ada 9 kalau nggak salah, ada 10, yang satunya kan cara komando. Karena selama ini setelah saya sebelum mengikuti PKG ini, saya ya jujur aja Kak, selalu komando gitu ya, tidak berpusat pada peserta didik. Mungkin yang tidak saya sadari ya hanya pemanasan dipimpin anak-anak, selebihnya saya. Nah, saya sih kalau diberikan kesempatan atau nanti mungkin ya, emang pasti sih, pasti saya akan lakukan dari ilmu-ilmu yang diberikan di PKG ini, saya akan mencoba itu Kak. Yang ke-9 itu ada yang dia berdiskusi, kemudian kemarin kita aplikasikan tatap muka, ada yang benar-benar guru hanya mengasih tugas, mereka yang menjalankan, seperti itu Kak. Jadi benar-benar peserta didik itu yang mencari gitu ya, tidak hanya guru saja, guru hanya meluruskan. Itu aja sih Kak. Oke, Kak Haji tadi di penilaiannya ada peer assessment ya? Iya betul Kak. Nah itu sebetulnya kalau di peer assessment itu ada gaya ngajarnya di situ. Gaya ngajarnya itu gaya ngajar lokal. Seperti itu. Jadi masih vokal ya Kak. ya, jadi mungkin secara tidak langsung kan gini loh. Tadi saya agak terlupa juga di awal. Harusnya saya tanya di awal pengajarannya pilih model apa? Model pendidikan gerak dengan 9 gaya mengajar tadi, atau model pendidikan kebugaran, atau model SEM. Nah itu tadi di awal saya terlupa. Seperti misalkan Kak Haji kan tadi, karena tadi soalnya udah kesebut penilaian antar teman ya, peer assessment. Nah, peer assessment itu kan masuk ke dalam Betul Kak. model pendidikan gerak gaya mengajar resiprokal sebetulnya. Jadi udah diterapin tuh gaya mengajar resiprokalnya. Tinggal nanti di kemudian waktu diterapin gaya mengajar yang lainnya juga. Gaya mengajar apa? Misalkan gaya mengajarnya gaya mengajar inquiry, gaya mengajarnya gaya mengajar yang lain seperti itu. Itu bisa. Karena pada dasarnya ketika kita ngajar pasti nggak mungkin satu gaya ngajar. Paling tidak 2 atau 3. Hanya saja mungkin tidak terkonsepkan di awal. Itu dia. Karena kita di awal hanya memikirkan materi apa yang nanti dipikirkan, yang akan nanti diberikan gitu. Dokter materi apa ya? Lapangannya di mana, alatnya apa aja. Itu pasti di awal. Saya juga sama. Tapi setelah Betul Kak. Betul. Ya, tapi setelah mungkin harapan besarnya setelah ikut PKG ini akan ditambah lagi. Sekitar materinya, materi apa, alatnya apa, di mana tempatnya, teknisnya seperti apa. Dalam arti gaya mengajar apa yang saya pakai, kayak gitu. Komando kah atau apakah seperti itu. Seringkali saya sering berdiskusi dengan rekan sejawat di Tangerang kota ya, jauh sebelum di Tangsel dan juga waktu masih kuliah di Bandung. Jadi tembok pembatasnya nggak ada. Tembok pembatasnya seperti apa maksudnya? Tembok pembatas antara kita sebagai apa dan kita sebagai apa. Yang paling penting kita di sekolah sebagai guru. Ada batasan tembok besar ketika kita sebagai pelatih, baik di ekskul atau di klub. Itu tembok besarnya harus keciri itu. Jadi jangan sampai kita biasa di klub atau di ekskul kita masukkan ke pembelajaran. Nah, itu udah beda. Begitupun sebaliknya, ketika kita jadi pelatih, kita masih ngebawa yang di sekolah sebagai pembelajaran. Nah, itu dia tuh. Makanya ada temboknya, ada pembatasnya seperti itu. Jadi kita harus tahu, saya lagi ngajar di kelas. Oke, saya sebagai guru, gurunya guru penjas gitu. Kita jadi pelatih di luar, pelatih renang, pelatih tinju atau apa seperti Kak Deden. Nanti kita sebagai pelatih gitu, bukan sebagai guru lagi. Yang dimana kalau pelatih adalah tujuannya
tidak jauh dari prestasi, apalagi di klub gitu, ekskul gitu ya, prestasi, tertuntutnya prestasi juara, prestasi apa seperti itu. Tapi ketika kita di dalam sekolah jadi guru, tuntutannya apa? Memberikan pengalaman belajar sebanyak-banyaknya ke peserta didik, itu kuncinya. Tapi banyak juga yang tidak bisa atau kagok lah gitu. Kadang latih, kadang ngajar, kadang latih, kadang ngajar, nyampur lah itu semua. Atau bahkan Kak Haji sendiri kan lulusan IKOR ya, IKOR Betul sebagai Kak, betul. IKOR saintis olahraga, yang dimana sepengetahuan saya, mohon maaf ya, sepengetahuan saya di IKOR itu full saintis olahraga. Sepengetahuan saya full sains olahraga itu. Makanya gelarnya SOR ya, SOR seperti itu. Iya betul Kak. Soalnya kan PJOK bukan PJOK sih, olahraga sendiri nih jurusannya banyak. Ada penjas, dia fokusnya di sekolah jadi guru penjas. Ada kepelatihan, fokusnya jadi pelatih gitu. Ada SOR yang sebagai, atau ada IKOR yang sebagai saintis olahraga seperti itu. Tapi ketika apapun itu lulusannya, ketika kita udah berhadapan dengan murid di kelas, kita adalah guru penjas, itu aja kuncinya. Kita harus sadar bahwa saya adalah guru penjas yang harus memberikan pengalaman belajar yang banyak ke anak-anak seperti itu. Betul kalau sih. Ya begitu. Sepakat Siap, saya kalau itu. Sepakat. Karena kita sebagai guru itu mengenalkan ya kalau sih ya. Iya. Mengenalkan pendidikan olahraga. Namanya juga kan pendidikan ya. Kita kenalin aja berarti kalau sih ya. Iya, kenalin aja. Kayak Kak Deden tuh kan kenalin tinju tuh. Cuma kenalin aja tinju, perlengkapannya seperti ini, safety-nya seperti ini, nggak boleh dilakukan ini, lebih ke arah ke edukasi sih saya sih. Nah iya kayak gitu. Edukasi. Oke, kalau mau coba buat fight ya paling saya kasih cuma 10%, 15 detik. Makanya saya kasih edukasi karena di lingkungan saya kan tawuran mulu itu Kak. Bintaro. Baiknya kan kalau kayak gitu diarahkannya ke hal-hal yang positif kayak gitu. Pokoknya mengenalkan aja sih semua olahraga saya. Kalau mau dia aset diri, nanti aset tuh diri sendiri, aset nanti ilmunya kan Kak Deden udah punya nih ilmunya nih, tinju udah punya ilmunya, terus juga kan aktif di klubnya, punya alatnya memadai, bisa dipinjam dulu ke sekolah untuk memperkenalkan juga, itu juga masuknya aset juga tuh, punya sendiri malahan kayak gitu. Bisa diperkenalkan sebagai pengenalan dasarnya. Bagus itu. Iya Kak, saya kenalin, saya bawa sekolah agak ada suruh beli, katanya mahal-mahal perlengkapannya. Ya promo pasti mahal, karena safety nomor 1. Nah, ini lagi latihan dulu nih Kak, saya sambil ngelatih nih. Zoom sambil ngelatih nggak apa-apa ya. Lanjut. Asal jangan Zoom sambil biasa. Kayak sama Pak Haji nih. Sama Pak Haji Sam. Haji Torik mana suaranya nih? Oke ya, kakak-kakak, kita balik lagi ke bahasan yang tadi, bahwa kita tuh di dalam pembelajaran bisa beberapa model atau gaya mengajar lah kayak gitu ya. Mau kebugaran atau pendidikan gerak atau SEM. Kalau untuk misalkan saya ambil contoh Kak Bayu nih, Kak Bayu kan di aksi nyatanya kan kebugaran jasmani ya. Jadi yang diambil itu model pendidikan kebugaran kayak gitu. Jadi harus tahu juga beberapa model dalam gaya mengajarnya. Karena nanti pasti aja ada yang iseng. Ada yang iseng ngeliat, itu ngapain sih olahraga gini. Nah, kita udah punya dasar buat buat menjelaskannya. Ini loh Pak, gini gitu. Wah, itu anak SD diajarin berantem tuh. Pakai tinju segala gini. Wah, nggak bener tuh. Nah, bisa jelaskan pakai dasar. Dasarnya pengenalannya apa? Ya seperti ini pengenalannya. Ini alatnya, ini cara tinjunya, ini
poin-poinnya segala macamnya seperti itu. Agar apa? Ya kali aja di masa yang akan datang kita nggak tahu nih anak bakal jadi apa gitu kan. Kali ternyata ada bakat yang terpendam dan bisa dimunculkan. Syukur-syukur berprestasi atau syukur-syukur dengan prestasinya itu bisa memudahkan dia memperoleh pekerjaan. Jadi gitulah. Secara apa ya? Secara simpelnya gitu. Ya kita jangan sedikit lah ngasih. Saya betul-betul tertarik sama SMA 3 tuh di SMA 3 SMA 4 ya. SMA 3 Pamulang tuh. Materinya lompat tinggi materinya. Terus ada dayung, ada golf dan lain sebagainya. Itu unik sih. Dan beruntungnya alatnya ada. Alat-alatnya nggak ada kan modifikasi, tapi tidak bisa memperkenalkan secara utuh seperti itu. Karena perlu diingat modifikasi itu adalah salah satu cara yang simpel sih untuk memperkenalkan. Tapi apakah maksimal? Tentu belum maksimal. Baiknya sih pakai alat yang sesuai. Dan konsep modifikasi sendiri adalah untuk mempermudah pembelajaran. Kalau kita main poli, pakai bola poli, punya anak-anak sakit, nah kita bisa pakai bola yang karetnya lebih empuk seperti itu untuk memudahkan pembelajaran. Jadi konsep modifikasi ada beberapa. Dan kita modifikasi tujuannya apa nih? Misalkan main sepak bola, bolanya udah bagus, bolanya udah enak, tapi kita modifikasi, kita tanya modifikasi arahnya memudahkan atau biar apa? Nggak ada, ya jangan modifikasi, sesungguhnya aja, apalagi asetnya udah punya, seperti itu. Oke, selanjutnya diskusi. Ini udah diskusi dari tadi juga. Sudah diskusi. Oke. Nah, ini dalam pembelajaran ada 9 aspek efektif dan 4 kriteria pengalaman belajar. Jadi perlu diingat aja ini untuk aspeknya itu jangan setiap kita ngajar jangan lupa di dalamnya itu ada tujuan pembelajaran. Tujuannya apa sih belajar hari ini gitu kan. Selain memperkenalkan pembelajaran ke anak-anak. Karena kita jangan sampai banyak beranggapan seperti ini. Ini mah udah biasa, ini mah sangat umum, ini mah semua orang bisa. Belum tentu. Saya pun mengalami di minggu ini yang tadi saya bilang, servis badminton aja nggak tahu. Padahal anak-anak bisa main rally, pakai net main bisa, cuma servis dia nggak tahu. Servis pendek, servis panjang, servis buat single, servis buat ganda, itu mereka nggak tahu. Nah disitulah kita sebagai guru harus masuk seperti itu untuk memperkenalkan, oh ini caranya nih servis kayak gini gitu. Dengan itu kan anak-anak jadi tahu dan lebih bersemangat untuk bergerak seperti itu. Harapannya kan anak bergerak gitu. Bergerak, harapannya membelajarkan cara untuk bugar, memperkenalkan pengalaman memberikan pengalaman belajar yang banyak seperti itu. Lalu keterlibatan aktif kayak tadi, hal kecil, pemanasan, mau lari, mau lompat, nah gitu aja. Saya mau lompat, saya mau lari, ya tapi serius ya, jangan bercanda, ya Pak, dah gitu. Itu hal kecil aja. Diferensiasi, nah kemampuannya, anak belum bisa passing bawah, jangan dipaksa, harus diajarin dulu dari nol. Yang udah bisa ya sebelah sana, beda lagi gitu. 4, ada pemrogesan dan pentahapan konten. Nah, pemrogesan pentahapan konten itu kalau anak-anak yang masih awal berkembang, itu harus ada progres dan kontennya bertahap. Jadi kan untuk tingkatan itu ada awal berkembang sampai ke mahir lah gitu ya, sampai ke mahir seperti itu. Mahir itu bukan berarti jago berprestasi banyak piala, enggak, tapi dalam arti sudah menguasai lah kurang lebih seperti itu. Lalu di dalamnya itu ada penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Ini nih kadang-kadang kita hanya menjelaskan sesuatu hal yang ada di pikiran kita nih sebagai guru.
tapi demonstrasikannya belum. Cara syuting bola basket misalkan, lempar bolanya ke ring, tapi kita tidak melakukan. Anak-anak bingung seperti itu. Jangan sampai bingung anak-anak. Kalau kita sendiri ragu, makanya tarik satu anak yang kira-kira sudah levelnya sudah baik lah. Makanya pentingnya asesmen diagnostik di awal. Atau kita tes aja, coba-coba anak-anak seperti itu. Lalu umpan balik, kasih umpan balik. Oh ya, kamu kurangnya ini, kamu udah bagus di sini, seperti itu. Komunikasi yang efektif, jangan apa ya, efektif itu kan komunikasinya baik, komunikasinya enak, bahasanya juga dimengerti sama anak-anak. Itu bolanya umpan ke teman kamu, bolanya umpan, dia nggak tahu umpan itu apa, yang dia tahu umpan mancing mungkin. Umpan itu apa? Umpan bolanya, oper bolanya, kasih bolanya, gitu. Komunikasinya efektif tuh. Tapi penting juga dikasih tahu kalau Bapak bilang umpan berarti memberikan bola ke teman, bukan bola ke lawan. Jadi umpan itu sama dengan oper, sama dengan passing. Nah, kurang lebih seperti itu. Penilaian dan evaluasi juga penting. Apa yang mau dinilai nih kira-kira hari itu? Mau nilainya apa dulu? Jangan sampai kita nggak tahu nih yang mau nilainya apa. Nilainya pas apa? Pas pembelajaran atau pas di akhir? Pas pembelajaran nggak apa-apa, di akhir nggak apa-apa, itu mah. Tergantung waktunya, tergantung tempatnya, tergantung juga situasinya. Keselamatan yang paling utama tadi, senam lantai, misalkan, memperkenalkan tinju, bela diri, dan lain sebagainya. Keselamatan nomor 1, seperti itu. Nah, ini jangan sampai lepas nih 9 ini dalam pembelajaran kita sehari-hari gitu. Walaupun mungkin ada naik turunnya lah, kita nggak bohong. Apalagi Penjas ini terpengaruh sama lingkungan sekitar. Kita mengajar tiba-tiba ada market day, kita mengajar tiba-tiba ada sosialisasi produk, kita mengajar tiba-tiba ada seperti itu kan bingung kitanya. Jadi tapi tetap harus dikondisikan lah kita. 4 kriteria pengalaman belajar efektif. Nah, ini yang kemarin. Empat kriteria pembelajaran yang efektif, yaitu kriteria 1, berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa. Motoriknya yang tadinya awal berkembang, jadi naiklah berkembang gitu. Yang tadi passing bawahnya, atau kayak saya nih, dia nggak bisa servis, jadi bisa, itu udah bagus, udah lumayan lah, saya bilang gitu, daripada oknya dilempar, pukul, aduh itu. Siapa itu gurunya? Nah, pasti begitu, kata orang-orang di rumahnya. Yang kedua, maksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Kita waktunya berapa nih di sekolah? Taruhlah yang SMP ya, 1 JP 40, 2 JP 80. Dari 80 apakah kita full di lapangan atau sebagian untuk dipakai ganti baju gitu. Katakanlah ganti baju di awal 5 menit, ganti baju di akhir 5 menit lagi, jadi 70 menit. Nah, itu namanya masuk ke strategi non-instruksional. Gimana kita menginstruksikan kepada murid-murid untuk ganti baju kayak gitu, non-instruksional masuknya kan seperti itu. Jadi maksimal tuh waktunya. Yang ketiga, sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Levelnya peserta didik yang belum bisa passing sama yang udah bisa passing, apakah disatukan? Jangan, bisa diferensiasi lagi itu masuknya. Sebetulnya diferensiasi itu buat kita udah nggak aneh, buat olahraga udah nggak aneh. Jadi yang bisa sebelah sana, yang sedang-sedang sebelah sini, yang udah bisa sebelah sana lagi tuh, kayak gitu. Udah biasa banget itu mah. Bahkan dari saya masih sekolah juga di SD, SMP, SMA udah diterapin gitu. Hanya saja sekarang lebih terkonsep lagi seperti itu. 4, berpotensi dan mengintegrasikan tujuan pembelajaran dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Kognitif, pengetahuan tentang penjelasannya bagus, afektif, sikapnya baik, sportif, jujur, itu paling penting. Tidak suka marah-marah kalau lagi game, kalau kalah
nggak marah kalau pas lagi game, saat menang nggak sombong, itu efektif masuknya. Psikomotor sendiri ya itu tadi sama yang kriteria 1 sama, ditingkatin keterampilannya. Ya setidak-tidaknya yang tadinya nggak tahu servis jadi tahu servis lah, yang tadinya nggak tahu passing tuh ada 2 ternyata, passing atas sama passing bawah bola voli. Yang tadinya nggak tahu tuh cara servis bola voli kayak gimana, harus tahu seperti itu. Yang tadinya nggak tahu, ternyata olahraga itu menyenangkan. Dengan apa caranya? Dengan melibatkan peserta didik secara utuh gitu. Jangan dilibatkannya terserah, jangan. Tapi kita tentukan pemanasan mau lari, lompat atau apa, dikasih pilihan lah biar dia milih sendiri. Kalau kita pemanasannya mau apa, satu mau A, satu mau B, satu mau C, satu mau D sampai Z, nggak habis itu, habis sama pemanasan itu belajarnya. Jadi kita harus taktikal juga lah dalam mengajar, karena ada gaya mengajarnya apa, strateginya seperti apa, penting itu. Jadi agar terarah gitu, agar nanti pembelajaran penjas terkonsep lagi, jangan sampai ada bahasa lagi kok penjas gitu-gitu aja gitu. Saya paling kesel nggak dengar penjas mah gitu-gitu doang, gitu-gitu aja, apa sih gitu-gitu aja, gitu-gitu doang. Iya penjas mah cuma lari, cuma lompat. Ya apa sekarang kita ngomong bahasa Indonesia mah cuma baca, cuma ngomong, cuma denger, ya udah itu kan, apalagi. Terus kita ngomong matematika cuma 4, ditambah, diambil, dibagi, dikali, udah apalagi, nggak ada. Terus kita ngomong lagi bahasa Inggris mah cuma reading, speaking, conversation, udah itu aja sebetulnya. Semua ilmu pelajaran kalau kita mau simpelkan secara simpel, semua juga simpel. Tapi ada pentahapan dan pemrogesan konten, itu dia mas titiknya. Disesuaikan dengan pembelajaran sesuai sama levelnya gitu. Nggak ada tuh istilah penjas mah gitu-gitu aja, nggak ada. Anak kelas 1 main bola bentuknya sama sama anak 6 ya sama ya, emang sama, cuman kan sesuai sama levelnya juga. Kalau anak kelas 1 mungkin bolanya bola yang kecil, bola karet. Kelas 6 bolanya udah bola yang size-nya 4 lah atau size-nya 5 gitu. Jadi ada yang ini nih, yang pemrogesan dan pentahapan konten. Nah, itu ada progresnya seperti itu. Ada pembedanya. Saya ngajar misalkan minggu ini badminton 456 badminton semua. Kelihatan sama orang itu badminton 456, materinya kok itu aja. Ya dalamnya kan beda. Kelas 6 mah udah hitungan poin, kelas 5 mah servis, kelas 4 mah baru latihan mukul, backhand, forehand kayak gitu. Adalah pembedanya, nggak mungkin sama. Kalaupun dibilang itu aja, semua disiplin itu aja sama. Fokusnya apa? Critical thinking yang paling penting gitu. Jangan sampai antar disiplin ilmu, antar pelajaran saling bentrok. Enggak, semuanya harus bagus. Yang diharapkan bagus semua gitu. Coba misalkan anak-anak matematikanya bagus, logika nalar. Pendidikan agamanya baik, berakhlak bagus kan. Bahasa Inggrisnya bagus, dia bisa wawasannya luas gitu kan. Bahasa Indonesianya bagus, ngomongnya baku dan sopan. PPKN-nya atau pendidikan moralnya bagus, dia tahu sopan santun bagi yang lebih tua, sepantar sama yang di bawah. Penjasnya bagus, dia punya badan sehat dan bisa fight sana sini dengan maksimal gitu. Fight itu bukan berarti berantem atau selain sebagainya, bukan. Fight itu badan sehat, dia bisa menempuh pekerjaan yang berat dan maksimal gitu dalam kehidupannya, itu kan yang penting. Jadi antar Mapel ini berkolaborasi agar menciptakan manusia Indonesia generasi emas, bukan Indonesia generasi cemas kayak gitu. Sekarang rame di sosmed seperti yang kemarin kita bahas tatap muka. Ada satu anak yang nggak tahu ibu kota provinsi Jawa Barat di mana. Itu satu anak, kan nggak tahu 30 anak sekelasnya ternyata tahu gitu kan. Media itu ya seperti itu, kita harus paham dan harus hati-hati lah seperti itu. Jangan sampai mau dibodoh-bodohi sama orang yang butuh engagement di luar sana begitu. Kita harus fight gitu semua. Oke, next. Merefleksikan efektivitas pengajaran yang berbasis bukti, evidence based reflection.
pengembangan konten. Nah, ini yang kemarin nih, informasi, penghalusan, ekstensi, penerapan, dan pengulangan. Ini pernah ya waktu analisis waktu belajar efektif. Sama ini terus apa lagi nih? Merefleksikan efektivitas pengajaran berbasis bukti. Oke. Perilaku terdiri dari pujian dan kritik dilakukan dengan spesifik dan umum. Keterampilan terdiri dari positif, korektif, dan negatif yang ditunjukkan dengan spesifik umum. Nah, ini aktivitas, kelola, instruksi, dan tunggu. Nah, kalau ini kita usahakan banyak di aktivitas. Kelola dan tunggu sedikit lah. Kelola, instruksi, dan tunggunya sedikit, aktivitasnya yang banyak. Jangan sampai nunggunya kebanyakan seperti itu. Cuman gimana ini ya, ini mah gimana aset, gimana materi yang diajarkan. Lapang badminton 1, terus muridnya ada 30, ya wajar kalau waktu tunggunya lebih banyak, nggak apa-apa. Itu mah gimana kita mensiasatinya saja. Tapi jangan sampai waktu tunggu itu lebih banyak dari aktivitas. Itu aja kuncinya. Penutup. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Pergi ke Jakarta, naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini, di hati dan terinspirasi. Cakep. Terima kasih kakak-kakak semua. Sampai jumpa lagi di besok ya. Besok malam jam 6:30 atau jam 7 selama 3 JP. Materinya rencana tindak lanjut. Untuk yang belum aksi nyata, besar harapan saya segera diupload modul ajar dan link videonya. Untuk yang masih perbaikan, mohon untuk segera dituntaskan. Terima kasih kakak semua. Mohon maaf ganggu waktu nobarnya. Sama saya juga mau nobar ini. Nah, 1-0. Gol. Hey, 3-0 untuk timnas, 3-0. bisa itu kalau sore gitu. Apa? Sore nggak bisa. Sore saya masih di jalan. Hah? Masih di jalan. Siang. Siang itu di sekolah. Saya lagi nggak bisa Google Meet di sekolah. Apalagi besok ada teman mau UP nih guru kelas minta saya standby. Takutnya dia ada error teknis jaringan dan sebagainya macamnya. Saya bilang siap, udah nggak apa-apa gitu. Udah kayak gitu. Disesuaikan aja, dikondisikan aja. Kakak semua, besar harapan saya 13 ini selesai dan lulus dengan predikat minimal baik ya. Pasti ya. Amin. Besok saya ada kegiatan nih kalau Lanjut aja. Dikondisikan aja, Kak Deden. kayak tadi aja begitu ya. Ya. Oke. Ya udah. Udah lewat juga jam 8.10. Terima kasih. Saya tutup. Mohon maaf jika saya ada kesalahan. Kurang berkenan. Bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat nobar kakak semua. Indonesia. Dah. Indonesia. Berapa kosong info? Dah.